Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Puji kepada Tuhan untuk hari ini. Ya, sudahkah Anda mengucap syukur kepada Tuhan agar Anda juga boleh menikmati anugerah Tuhan yang lebih indah. Kalau Anda menyadari jikalau hari ini adalah anugerah Tuhan dan Anda bisa mengucap syukur, Anda akan mendapat kekuatan yang luar biasa dari Tuhan untuk menjalani hidup Anda di hari ini dan di hari-hari kemudian yang Tuhan masih berikan. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-8 mulai dengan ayat 48. Saya akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, Bapa mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang Kau berikan. Ajar hamba dan setiap anak-anak-Mu, orang Kristen, menggunakan hari-hari kami dengan baik sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Berikan berkat surgawi-Mu ketika kami juga boleh membaca, menyimak firman-Mu. Ampuni untuk segala dosa kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal ke-8 saya akan melanjutkan dari ayat 48. Tetapi sebelumnya saya akan membaca mulai dengan ayat 45 ya. Demikian bunyinya, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Ayat 48, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Orang-orang Yahudi ini tidak sanggup menghadapi perkataan Yesus, jawaban Yesus atas tuduhan mereka, ya, sehingga akhirnya yang dikatakan adalah demikian. Bagaikan orang yang berdebat akhirnya tidak bisa melayani perdebatan dan menyerang, tidak menggunakan intelektual lagi. Yang jalan hanya emosinya. Itu sering terjadi di dalam apa yang disebut debat agama. Sebenarnya sangat tidak pantas terjadi dan tidak perlu terjadi. Ya. Tidak perlu terjadi. Orang boleh berbicara tentang perbedaan agama, tetapi dengan informatif dan intelektual, tidak untuk saling menyerang. Karena bukan itu tujuannya. Tujuannya agar kita masing-masing terbuka dengan kebenaran. Orang-orang Yahudi tidak bisa meladeni jawaban Yesus lagi. Karena apa yang Yesus katakan adalah kebenaran. Sampai matinya di atas kayu salib, Yesus menjadi bukti kebenaran akan kitab suci, akan firman Allah. Dan sampai matinya di atas kayu salib, bahkan sampai kebangkitan dan diangkatnya kembali Yesus ke surga, kenaikan Yesus ke surga, itu sebenarnya telah membuktikan tentang siapa Yesus yang sebenarnya, yaitu Allah, yaitu utusan Allah, yaitu Mesias yang Allah berikan untuk menyelamatkan manusia. Kehidupan Yesus kembali sudah disaksikan oleh publik. Kehidupan Yesus sudah dirasakan oleh publik. Jadi Yesus hidup di dalam sejarah dan peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Yesus, yang terjadi terhadap Yesus sebenarnya dicatat oleh sejarah. Tetapi kembali, orang-orang Yahudi ini tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa menerima kenyataan tentang siapa Yesus.
Karena kembali dikatakan, meskipun orang-orang Yahudi ini mengaku mereka dekat dengan Allah, mengenal Allah, bahkan menyembah Allah, ya, bahkan mereka menggunakan Abraham sebagai senjata mereka, tetapi sebenarnya yang mereka layani adalah iblis. Iblis adalah bapaknya. Mereka ini bukan dari Allah karena mereka tidak percaya kepada Allah akan utusan Allah sendiri, yaitu Yesus. Bedanya saudara, kalau saudara perhatikan ya, iblis itu misinya untuk membunuh. Iblis misinya untuk membunuh manusia sebanyak mungkin. Ya. Artinya, iblis berusaha membuat manusia sebanyak mungkin untuk tidak percaya kepada kebenaran Allah yang akan menuntun manusia untuk bertemu dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah, juru selamat manusia yang Allah sudah berikan. Misi daripada iblis adalah untuk memberikan tipu muslihat kepada manusia agar manusia akhirnya mati di dalam dosanya. Mereka tidak mau dimerdekakan oleh Allah di dalam Yesus. Karena kembali sebetulnya dosa itu sendiri yang nantinya akan menjadi batu sandungan, akan menjadi ganjalan bagi setiap orang untuk bisa masuk sorga. Ya. Dosa bukan lagi menjadi topik yang favorit di dalam kekristenan. Dosa tidak menjadi topik yang favorit di dalam khotbah-khotbah Kristen. Sedangkan dosa itu sendiri yang sebenarnya perlu kita seriusi. Saya dan saudara menjadi Kristen sebetulnya karena saya dan saudara mau dimerdekakan dari dosa. Karena kembali dosa itu yang akan membuat saya dan saudara dan setiap manusia yang tidak mau diampuni oleh Allah di dalam Yesus untuk akhirnya terganjal dan tidak bisa masuk sorga. Ya, bahkan orang Kristen sendiri akhirnya menjadi lemah. Yang sering dibicarakan adalah kesuksesan, ya, adalah hal-hal yang sebetulnya tidak utama. Bukan berarti tidak boleh, tetapi jangan sampai Anda sebagai orang Kristen meleset. Tujuan utama Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, yaitu agar Anda dimerdekakan dari dosa Anda, untuk mendapat kehidupan kekal, untuk mendapatkan jaminan sorga. Sehingga setelah Anda dimerdekakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, Anda tidak akan lagi menyukai dosa. Jikalau dosa itu mengintip, Anda akan berlari. Ya. Bukan justru Anda mencari pintu-pintu dosa. Itu sangat amat salah kaprah. Ya. Dan kalau sebagai orang Kristen ya, tidak diingatkan dan tidak mau diingatkan karena dosanya, sebetulnya itu adalah satu hal yang membuat iblis tersenyum. Karena apa? Karena orang Kristen akan menjadi lemah, orang Kristen akan kembali nanti dekat dengan dosa, bahkan akan berkecimpung dengan dosa. Ya. Dan kembali tujuan iblis adalah untuk membinasakan jiwa manusia. Sehingga iblis nanti ketika dihukum, dia mempunyai teman sebanyak mungkin di lautan api. Tetapi Yesus sendiri kebalikannya. Yesus datang dari surga ke dunia. Meskipun dimusuhi, dianiaya, diejek, disakiti, dengan hal-hal yang luar biasa, bahkan sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Sebenarnya untuk memberikan kehidupan bagi manusia yang memerlukan pertolongan untuk bisa masuk surga. Yesus sebetulnya datang untuk memberikan kasih Allah kepada manusia. Tetapi karena manusia lebih banyak percaya kepada iblis, bapa segala dusta, sehingga
banyak manusia yang sampai matinya akhirnya tidak mau percaya jikalau Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah utusan Allah, Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah sebagaimana yang sudah dicatat, dinubuatkan kitab suci, sebagaimana Yesus sendiri sudah mengatakan jikalau dirinya adalah juru selamat. Sehingga di sini kembali, saudara, orang-orang Yahudi ini tidak menemukan kesalahan di dalam Yesus karena apa yang dikatakan Yesus adalah kebenaran. Sehingga yang terjadi, mereka menyerang Yesus dengan kata-kata yang tidak intelektual, ya. Kata-kata bully, ya. Kata-kata yang mengejek. Engkau orang Samaria dan kerasukan setan. Itu adalah kata-kata yang tidak intelektual, yang bully dan mengejek. Jawab Yesus di ayat 49, Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Yang dikatakan oleh Yesus adalah kebenaran. Artinya, kamu juga sebenarnya tidak menghormati Allah. Dengan perkataanmu itu, kamu tidak menghormati Allah. Tetapi ayat 50, tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Yesus berkata, aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencari dan dia juga yang menghakimi. Saudara, akhirnya, kalau Anda adalah bagian orang yang tidak percaya akan perkataan Yesus, jikalau Anda adalah seseorang yang sampai matinya tidak mau percaya jikalau Yesus itu adalah Mesias yang sudah diberikan Allah untuk menyelamatkan Anda dari dosa Anda akan mengalami kenyataan ini. Ketika Anda mati meninggalkan tubuh Anda, Anda sebenarnya sebetulnya tidak mati. Jiwa Anda masih akan tetap hidup. Anda akan menemukan jikalau ketika tubuh Anda mati, tubuh ini akan mati karena sudah terkontaminasi oleh dosa, ya. Tetapi jiwa Anda tidak akan mati. Ketika Anda mati dengan tidak percaya kepada Yesus, roh Anda akan disimpan oleh Allah untuk kembali pada akhir zaman. Anda akan dibangkitkan, diberi tubuh kebangkitan untuk dihakimi dan dibuang ke dalam penghukuman, yaitu lautan api, seperti yang sudah dicatat, dinubuatkan oleh Alkitab. Sehingga kembali kedatangan Yesus, meskipun Yesus diolok-olok, Yesus dikatakan sebagai anak haram, gunakanlah intelektual untuk mencari kebenaran itu, dan semoga Anda menemukan kebenaran siapa Yesus dan diselamatkan di dalam Yesus, dan Anda tidak harus mengalami hal yang demikian. Ya. Kalau Anda sendiri sudah mengalami betapa susahnya kehidupan di dunia ini, apalagi nanti kalau akhirnya Anda akan dibangkitkan untuk dihakimi dan dihukum di lautan api, tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada jalan untuk kembali, dan jangan kira Anda akan bisa berpesta pora di neraka dengan para bintang film dan sebagainya. Itu adalah kata-kata yang tidak intelektual, kata-kata yang tidak benar. Yang Anda rasakan adalah penderitaan yang kekal. Ayat 50, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tidak ada orang yang bisa memberikan jaminan kehidupan kekal kecuali Allah sendiri, karena Yesus adalah Allah. Jikalau Anda percaya Yesus adalah utusan Allah untuk menyelamatkan Anda dari dosa-dosa Anda, dan Anda menerima perkataan Yesus,
percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Mesias Anda, sebagai Juru Selamat Anda, sebagai Tuhan Anda akan mengalami kelahiran baru, Anda akan dimerdekakan dari dosa Anda, dan Anda diberi kehidupan kekal. Maut tidak lagi akan menjadi bagian Anda, karena maut sudah dibunuh oleh Yesus. Di dalam Yesus tidak ada maut, di dalam Yesus tidak ada kematian, di dalam Yesus justru ada kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini sepanjang-panjangnya usia manusia mungkin rata-rata juga tidak sampai 100. Tetapi di dalam Yesus manusia akan hidup kekal. Itu sebenarnya yang harus Anda pikirkan. Sebagian manusia, bahkan termasuk orang Kristen, akan lebih memberatkan kehidupan di dunia ini dengan berfoya-foya. Tetapi pikirkanlah kembali, kehidupan di dunia ini hanya sangat sementara dibandingkan dengan kehidupan Anda nanti bersama Yesus. Sehingga kembali saudara, sudahkah Anda percaya kepada Yesus? Dan kalau Anda yang sudah percaya kepada Yesus, firman Allah, Yesus sendiri berkata, kita tidak akan mengalami maut, kita tidak akan mengalami kematian. Dan setelah saya dan saudara juga dimerdekakan kembali oleh Allah di dalam Yesus atas dosa-dosa kita, kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Perhatikan itu baik-baik saudara, sehingga Anda tidak akan bermain-main dengan dosa, bahkan Anda tidak akan mencari pintu-pintu dosa. Terimalah ini sebagai peringatan kasih dari Tuhan agar Anda juga menjauhkan diri dari dosa. Ayat 52 kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Sehingga kembali perkataan kegeraman dari orang Yahudi ini bukanlah perkataan yang intelektual, perkataan yang diisi dengan emosi dan kemarahan. Sehingga sebenarnya mereka sendiri tahu di dalam kitab Musa bahwa orang pada akhirnya akan dibangkitkan, diberi tubuh kebangkitan untuk dihakimi. Tetapi dia katakan, apa yang dikatakan di sini? Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Abraham tidak mati. Tubuhnya memang, kemah sementaranya sudah mati. Tetapi Abraham bersama-sama dengan Allah. Abraham adalah dikatakan teman dekat Allah. Karena Abraham adalah orang yang beriman kepada Allah. Jadilah, kalau Anda kembali mengaku Anda adalah keturunan Abraham, Anda meninggikan, menyanjung Abraham, temukanlah bagi Anda sendiri Yesus seperti sebagaimana Abraham bersukacita melihat hari-hari Yesus. Apakah Anda sebenarnya bersukacita juga seperti Abraham ketika Anda mendengar berita tentang Yesus yang sudah diberikan Allah untuk menyelamatkan Anda dari dosa Anda? Apakah Anda mengucap syukur? Karena hanya di dalam Yesus itulah dosa Anda bisa diampuni. Ayat 53, adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri,
maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Sehingga kembali, kalau Anda mengklaim jikalau Allah yang hidup adalah Allah Anda, janganlah memiliki persepsi yang salah seperti orang Yahudi ini. Akhirnya Anda tidak mau percaya kepada Yesus, tentang siapa Yesus yang sudah dinubuatkan, yang sudah ditulis di dalam kitab suci. Ayat 55, padahal kami tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Sebenarnya orang-orang ini yang mengaku mengenal Allah tetapi tidak mau percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan sebenarnya orang-orang ini tidak mengenal Allah. Kalau mereka, istilahnya kalau mereka mengenal Allah, mereka akan mengenal Yesus, utusan Allah, dan mereka akan percaya kepada Yesus yang diutus Allah. Berulang-ulang saudara, sampai di pasal yang ke-8 ini, Yesus mengatakan hal yang serupa. Ya, lebih dari 1, 2, atau 3 kali. Yang mana dia menyatakan jikalau dirinya itu utusan Allah, datangnya dari Allah, apa yang dia kerjakan adalah yang dikerjakan Allah. Ya. Tetapi sejauh mana Anda juga mau percaya kepada Yesus? Saya ulang 55, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta. Karena Yesus mengenal Allah, Yesus datangnya dari Allah. Yesus datang diutus oleh Allah. Itu adalah kebenaran. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Yesus bukan hanya mengklaim kalau Yesus mengenal Allah, tetapi Yesus mengatakan kebenaran, Yesus datangnya dari Allah, dan Yesus menuruti kebenaran Allah. Apa yang Yesus lakukan, itu seturut dengan perintah Allah. Ayat 56, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Karena Yesus telah ada sebelum Abraham. Sehingga di sini orang Yahudi kembali menjawab, maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, umurmu belum 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Sehingga kembali, saudara, apa yang pernah Anda dengar tentang jikalau Yesus itu anak haram, ya. Yesus itu bukan Allah, Yesus itu adalah guru manusia yang baik, dan sebagainya, yang menyangkali kebenaran kitab suci, yang menyangkali kebenaran nubuatan Allah, itu sebenarnya tidak benar. Temukan bagi diri Anda sendiri dengan intelektual Anda, dengan bersedia membaca Alkitab ini. Karena di dalam Yesus itulah ada kehidupan kekal. Di dalam Yesus itu tidak ada kematian. Di dalam Yesus itu maut telah dikalahkan. Di dalam Yesus itulah Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada manusia agar manusia dimerdekakan, diselamatkan dari kematian kekal. Tetapi kembali, ingatlah, misi daripada iblis adalah membinasakan manusia hanya
dengan cara cukup ya. Manusia itu tidak percaya kepada Yesus sampai matinya cukup. Tidak usah menteror dengan hal-hal yang menakutkan. Asal manusia itu mati dengan tidak percaya kepada Yesus, iblis sudah mendapatkan kemenangan atas jiwa orang itu. Karena jiwa orang tersebut akan nantinya tinggal bersama-sama dengan iblis di tempat penghukuman. Tetapi Yesus datang untuk mengasihi manusia. Yesus datang untuk mengasihi Anda, agar Anda diberi kehidupan kekal. Yesus sendiri telah membayar lunas dosa-dosa Anda. Bagian Anda hanyalah percaya dan mengalami kehidupan baru dengan diberi satu hidup baru yang dimerdekakan dari dosa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.